Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Fakultas Pariwisata Perhotelan, jurusan Tata Rias Kecantikan. Saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Ketertarikan Kalangan Remaja dalam Merawat Wajah dengan Skincare. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Pembimbing Siska Migadewi dan Ibu Ringga Novelni yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil seminar proposal saya. Pertama, saya akan mempresentasikan pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah. Banyak dari kalangan remaja yang merawat wajahnya yang sedang bermasalah dengan skincare. Berbagai media sosial ikut berpengaruh menjadi penyebab tren skincare ini berkembang, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk mencoba memakai produk-produk serta mengenal cara memakai skincare dengan kriteria wajah masing-masing. Seiring berjalannya waktu, banyak remaja yang gemar memakai skincare dan mereviewnya di media sosial pribadi sehingga dijuluki sebagai beauty blogger dan beauty influencer. Untuk mengembangkan produk atau minat mereka, bahkan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dan yang kedua, terdapat identifikasi masalah. Di sini saya membuat 3 permasalahan, yaitu yang pertama, di media sosial ikut berpengaruh dan menyebabkan tren sebagai beauty influencer atau beauty blogger merupakan karir yang diminati kalangan remaja. Nah, kenapa demikian? Karena dengan banyaknya teman-teman saya dan lingkungan sekitar saya yang memakai skincare dan juga media sosial yang sangat mendukung. Yang kedua, kurangnya pengetahuan akan bahan yang terkandung atau ingredients dan ber-BPOM dalam produk skincare. Nah, yang kedua ini sangat penting dan kita harus teredukasi dan teliti dalam memilih skincare yang aman. Karena banyaknya oknum yang nakal yang menyalahgunakan bahan skincare tersebut, dari mulai merkuri, heptasianin, dan lain-lain. Yang ketiga, fakultas seorang beauty blogger atau influencer itu sangat berpengaruh. Kenapa sangat berpengaruh? Karena menurut saya sekarang media sosial adalah kebutuhan bagi setiap orang. Dengan media sosial kita mengetahui kualitas seorang beauty influencer atau beauty vlogger yang kita sukai seperti apa atau kriteria yang mana, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu batasan masalah. Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan baik, sempurna, dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan ini adalah suatu tujuan yang bermanfaat dalam bidang profesi sebagai beauty influencer atau beauty blogger yang berkaitan dengan ketertarikan kalangan remaja dalam merawat wajah dengan skincare dengan bahan-bahan yang jelas dan ber-BPOM. Dan yang keempat adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang A, apa yang membuat skincare banyak diminati pada kalangan remaja? Nah, dari pandangan saya, yang membuat skincare banyak diminati itu karena sudah banyak produk yang aman dipakai untuk remaja dan hasilnya memuaskan juga, dan juga pengaruh promosi dari artis tertentu, dan saya akan meneliti itu. Yang B, bagaimana pendapat mahasiswa untuk mengetahui kualitas yang baik dari suatu produk? Saya sebagai mahasiswi Tata Rias dan Kecantikan, untuk mengetahui kualitas suatu produk terlebih dahulu, saya akan mengecek BPOM dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Dan skincare apa yang cocok untuk jenis kulit saya pribadi, seperti itu. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah A, mengetahui apa hal yang membuat kalangan remaja begitu banyak minat dalam memakai skincare. Apa sih yang membuat banyak peminat dari skincare tersebut? Yang B, mengetahui bagaimana skincare yang memiliki kualitas yang baik. Yang keenam, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah A, sebagai pembentuk minat dan bakat kalangan remaja dalam memakai suatu produk skincare. Yang B, sebagai bahan pengambilan hasil penelitian untuk melakukan evaluasi pembelajaran, minat bakat, serta
penilaian kualitas skincare yang berwawasan tinggi sehingga sukses di kemudian harinya. Memasuki bab 2. Bab 2 itu landasan teori dan kerangka berpikir. Yang A, kajian teori. Yang pertama itu ada pengertian remaja. Masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa remaja disebut pula sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara remaja dengan masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan besar dan esensial mengenai kematangan atau fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual. Itu kata Karno. Pubertas atau puberti ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi secara pesat, terutama pada awal masa remaja. Akan tetapi, pubertas bukanlah suatu peristiwa tunggal yang tiba-tiba terjadi. Pubertas adalah bagian dari suatu proses yang berangsur-angsur atau gradual. Yang kedua ada pengertian skincare. Skincare adalah serangkaian kegiatan perawatan kulit yang mendukung kesehatan dan kecantikan. Pembersih wajah, pelembab, tabir surya adalah berbagai produk perawatan kulit atau skincare yang umum digunakan. Sesuai dengan pengertian skincare tersebut, maka penggunaan skincare bertujuan untuk menjaga kulit agar senantiasa sehat dan terawat. Sebenarnya kata skincare ini berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti perawatan kulit. Skincare. Sedangkan menurut para ahli, skincare merupakan suatu usaha untuk melakukan perawatan kulit yang menggunakan alat atau produk tertentu agar kulit yang dimiliki tetap dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang baik. Dari hasil penelitian para ahli, terdapat laki-laki yang menggunakan perawatan kulit sebanyak 21 orang. Dari 100 orang atau hanya 21%-nya saja yang sadar akan perawatan kulit. Sedangkan hasil penelitian untuk kaum perempuan menunjukkan 89 dari 100 orang yang sadar melakukan perawatan kulit atau 89%-nya. Yang ketiga, ketertarikan remaja terhadap profesi beauty blogger atau beauty influencer. Arti kata ketertarikan tentu bukan hal yang sulit untuk dipahami. Semua orang pasti pernah mengalami apa yang dinamakan ketertarikan. Pembahasan ini terutama menekankan etimologi dan penjelasan linguistik kata ketertarikan. Tetapi lebih berfokus pada bagaimana manusia mengalami ketertarikan dan tanggapannya terhadap ketertarikan itu. Termasuk ketertarikan remaja pada suatu profesi yang menghasilkan karya sendiri dari minat dan bakat terhadap beauty blogger atau beauty influencer ini. Beauty blogger adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan make up dan kecantikan dalam bentuk video. Jadi kalau kita menemukan sebuah video yang berisi tentang kecantikan, dunia kecantikan, maka dia bisa disebut sebagai beauty vlogger. Kita ketahui akhir-akhir ini skincare saat ini menjadi incaran pada para tiap wanita dan remaja hingga laki-laki. Dengan mengembangkan skills yang mereka punya atau mereview suatu produk sehingga menghasilkan pendapatan yang sangat memuaskan. Mulai dari kalangan anak remaja hingga dewasa yang mengawali karirnya sebagai beauty vlogger. Dan yang keempat itu ada jenis-jenis tata skincare. Yang pertama itu ada cleanser atau facial wash. Fungsinya untuk mengangkat kotoran dan minyak yang ada di muka. Karena menggunakan facial wash saja belum bisa mengangkat make up tersebut. Yang kedua itu ada toner. Toner ini untuk melembabkan kulit. Yang ketiga itu ada moisturizer. Moisturizer ini kita itu menggunakan pelembab atau moisturizer, di mana pelembab ini adalah produk yang sangat penting dalam tahapan menggunakan skincare. Yang memiliki kulit kering itu wajib menggunakan moisturizer atau pelembab ini, karena kalau tidak pasti produk makeup yang kalau kita mau makeup itu akan sulit nempel makeupnya gitu. Yang keempat ada sunscreen. Ada sunscreen. Sunscreen ini juga tidak kalah penting untuk dilakukan, karena sunscreen ini gunanya untuk melindungi kita dari tabir surya atau sinar matahari yang berbahaya.
Pintar-pintarlah mencari sunscreen karena sunscreen yang tidak lengket pada kulit itu sangat cocok untuk kombinasi yang normal. Menggunakan sunscreen sesuai dengan SPF-nya. Serum wajah adalah serum wajah ini bertekstur ringan yang mengandung konsentrasi zat yang lebih tinggi. Serum diyakini lebih efektif meresap ke dalam kulit dibandingkan pelembab atau krim wajah. 5. Beauty vlogger. Jumlah beauty vlogger terus mengalami peningkatan yang sangat pekat semenjak 2015. Bahkan sebagian besar dari mereka menjadikan kegiatan beauty vlogger ini sebagai pekerjaan tetap. Kemunculan dan perkembangan profesi ini juga menjadi sebuah bukti dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terbentuk dalam diri para pegiat beauty vlogger yang diarahkan melalui teori fenomenologi Scott. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi perpustakaan. Sementara teknik validasi data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beauty blogger ini memaknai profesi mereka menjadi 3 makna, yaitu upaya aktualisasi diri sebagai mata pencaharian dan sebagai panutan. Di bab 3 metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pada bagian ini dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan ini digunakan. Di samping itu, penelitian ini juga mengemukakan jenis penelitian yang dipakai. Dalam kasus manajemen dan entrepreneurship, jenis penelitian yang bisa dipakai untuk kuantitatif di antaranya adalah studi korelasi, studi komparatif, dan penelitian asosiasi dan lain-lain sebagainya. C. Populasi sampel dan teknik sampling. 1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah pelanggan klinik kecantikan Natasha Skincare yang sudah melakukan perawatan kulit dengan responden sebanyak 210 pelanggan. Yang kedua, teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang datang ke klinik kecantikan Natasha Skincare. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel dan teknik sampling menggunakan incidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan, atau incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Nah, yang D itu variabel dan indikator penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya penelitian ini adalah untuk mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait. Variabel dapat diidentifikasikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan variabel terkait. Sedangkan variabel terkait merupakan variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas produk X dengan subvariabel performance kinerja X1, feature atau fitur X2, reliability keandalan X3, durability atau daya tahan X4, estetika X5, kesesuaian X6, pelayanan X7, sedangkan variabel terkait dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian Y. Yang kedua, indikator.
A. Indikator bebas. Indikator variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas produk yang terdiri dari 7 variabel. Kualitas produk adalah ukuran relatif produk kecantikan Natasha Skincare yang dapat memberikan gambaran mengenai seberapa jauh tingkat keunggulan produk ini mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Adapun pengukuran kualitas produk yang telah disesuaikan dengan produk Natasha Skincare adalah sebagai berikut. Yang pertama, performance atau kinerja X1 merupakan karakteristik utama produk kecantikan Natasha Skincare. A. Produk Natasha Skincare sebagai produk kecantikan mampu memberikan perawatan kulit wajah dengan baik. Yang B. Produk Natasha Skincare sebagai produk kecantikan mampu menunjukkan perubahan yang signifikan bagi penggunanya. Yang C. Produk Natasha Skincare memberikan hasil yang memuaskan bagi konsumen. Yang kedua itu feature atau fitur. X2 merupakan karakteristik tambahan Natasha Skincare yang dapat menambah nilai produk serta menjadi pembeda dari pesaing. Yang A. Produk Natasha Skincare memiliki berbagai macam produk kecantikan. Yang B. Produk Natasha Skincare ini dibuat oleh tenaga ahli yang sudah profesional. Yang C itu produk Natasha Skincare ini memiliki kandungan yang tidak membahayakan untuk jangka panjang. Yang ketiga, reliability atau keadaan X3 merupakan penilaian yang didasarkan bahwa Natasha Skincare akan bekerja sebagaimana semestinya. Semakin kecil kemungkinan terjadi kerusakan atau dampak buruk, maka kosmetik Natasha Skincare ini dapat diandalkan. A. Produk Natasha Skincare tidak menyebabkan kerusakan atau efek samping bagi konsumen. Yang B. Produk Natasha Skincare dapat digunakan jangka waktu yang lama tanpa efek samping. Yang C. Produk Natasha Skincare tidak menyebabkan iritasi atau alergi pada kulit. Yang keempat itu durability atau daya tahan X4 merupakan suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa pakai. Yang A. Produk Natasha Skincare tidak cepat merusak atau kadaluarsa. Yang B. Produk Natasha Skincare menggunakan kemasan yang bagus dalam menjaga kesehatan produknya. Yang kelima itu estetik atau estetika X5 berkaitan dengan bagaimana produk Natasha Skincare dapat dilihat dari bentuk fisik atau warna yang menarik. A. Produk Natasha Skincare dikemas dengan menarik. Yang B. Produk Natasha Skincare dibuat higienis untuk kenyamanan pengguna. Yang C. Produk Natasha Skincare dikemas dengan baik untuk mempermudah penggunanya. Dan yang keenam itu conformance atau kesesuaian X6 merupakan sejauh mana karakteristik produk dan hasil dari penggunaan Natasha Skincare yang sesuai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang A. Produk Natasha Skincare sesuai dengan kulit. Yang B. Produk Natasha Skincare menggunakan teknologi yang bagus dalam pengolahannya. Yang ketujuh, serviceability atau pelayanan. Yang ketujuh ini tingkat jasa yang akan diberikan kepada konsumen untuk masalah penanganan keluhan dan penanganan yang memuaskan. Yang A itu Natasha Skincare memberikan pelayanan yang cepat dalam menangani keluhan pelanggan. Yang B. Natasha Skincare memberikan kemudahan dalam menangani keluhan pelanggan. Yang kedelapan itu variabel terkait atau Y. Variabel terkait ini merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terkait yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah tahapan dalam konsep pengambilan keputusan. Keputusan benar-benar membeli produk. Adapun keputusan pembelian yang telah disesuaikan dengan produk Natasha Skincare, indikator Y adalah sebagai berikut seperti di samping. Saya suka membeli produk di klinik kecantikan Natasha. Yang B, saya mencari informasi tentang beberapa klinik kecantikan, misalnya Larissa, RH, dan Venusa. Yang C, saya mengevaluasi beberapa klinik kecantikan yang sejenis. Yang D, saya memutuskan membeli produk di klinik kecantikan ini setelah melakukan evaluasi terhadap beberapa klinik kecantikan sejenis yang lain.
Yang E, saya sering membeli produk kosmetik kecantikan di klinik kecantikan ini karena telah merasa puas. Nah, yang E, tahap-tahap penelitian. Dalam tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Menemukan dan memilih merumuskan masalah. Setiap penelitian didasarkan pada permasalahan yang dihadapi. Permasalahan itu bisa tentang ketidaksesuaian dengan teori, keunikan, kekurangan, ataupun kelebihan dari suatu objek sehingga menarik untuk diteliti. Yang kedua itu menyusun kerangka teori. Langkah selanjutnya adalah menetapkan diri untuk meneliti masalah tersebut dengan teori yang berhubungan, yaitu tentang mitra minimarket dan pengambilan keputusan pembelian. Yang ketiga itu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang dibuat sebelum melakukan penelitian atau penelitian dilakukan. Hipotesis tersebut dibuat didasarkan teori dan analisa sementara peneliti. Selanjutnya, hipotesis itu dibuktikan dengan data-data yang telah diperoleh. Yang keempat itu memilih alat pengumpulan data. Dalam proses pemilihan alat pengumpulan data, penelitian ini peneliti memutuskan untuk menggunakan kuesioner yang akan disebar pada 80 responden. Data yang didapat dari kuesioner adalah data primer, dan untuk mendapatkan data sekunder seperti profil perusahaan, penelitian menggunakan metode dokumentasi itu dengan cara mengunjungi klinik kecantikan Natasha di Jalan Veteran nomor 65 Padang. Yang kelima itu menganalisa data yang telah didapatkan dan mengkajinya. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program IBM SPSS, Statistical Product and Service Solution. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik garis. Setelah melakukan analisis, dilakukan pengujian hipotesis. Selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Pembahasan tersebut mengenai hasil pengujian hipotesis yang disesuaikan dengan teori. Yang keenam itu mengambil kesimpulan. Setelah dilakukan analisa terhadap data yang didapatkan dan pembahasan yang mendalam, tugas peneliti selanjutnya adalah mengambil kesimpulan. Kesimpulan dibuat adalah kesimpulan yang singkat yang menjawab rumusan masalah. Peneliti ini diawali dengan adanya masalah yang kemudian dibuktikan dengan pengalian data. Oleh karena itu, penelitian mempunyai kewajiban untuk memberikan saran. Nah, yang ke F itu ada teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabelnya yang akan diukur dari responden. Selain itu, kuesioner ini juga cocok digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data primer dari responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pernyataan tertutup dengan skala ordinal dan langsung diberikan kepada sumber data. Responden akan disilakan untuk memilih respon SE sangat setuju dengan skor 5, S atau setuju dengan skor 4, R atau ragu dengan skor 3, TS atau tidak setuju dengan skor 2, atau STS tidak setuju dengan skor 1.
Baik, dengan demikian hasil seminar proposal saya ucapkan terima kasih.